Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Penggerak, bertemu lagi dengan saya Rita Ismaya, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya mengenai diseminasi budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, pernahkah Anda membayangkan bagaimana jika lingkungan kita selalu dipenuhi dengan energi positif? Baik, mari kita mulai dengan langkah kecil namun berdampak besar, yaitu menyebarkan budaya positif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, ahmadu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kebaikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka aksi nyata saya, yaitu diseminasi budaya positif. Baik, Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan pada hari ini, saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan hadir dalam aksi nyata saya, dan semoga aksi nyata mengenai diseminasi budaya positif bisa diterapkan dan diimplementasikan dengan baik. Baik, Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita mulai, ada baiknya kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, ice breakingnya mengenai permainan 1, 2, dan 3. Boleh? Baik, Bapak Ibu, gak ada bapaknya ibu-ibu. Sebelum kita mulai materi pada hari ini atau diskusi pada hari ini, ada baiknya kita ice breaking terlebih dahulu. Nama ice breakingnya permainan 1, 2, dan 3. Dimohon kesediaannya ibu-ibu cantik untuk ke depan untuk mengikuti ice breaking. Ini berhubung ibu-ibu cantik ada jam, jadi baru 3 yang bisa hadir. Ya, boleh ibu cantik di sini, mari ke kamera, boleh. Jadi, ibu-ibu cantik, biar nggak tegang, kita punya permainan 1, 2, dan 3. Rule-nya, kalau saya bilang 1, Bapak Ibu, ibu cantik ini pegang pundak Fani sambil bilang, "Oi." Nama bisa ya? Berarti Bapak Ibu, ibu-ibu cantik ini silakan bilang seperti ini, tangannya asik. Oke. Ya. Lalu kalau saya bilang 3, harusnya adalah ibu-ibu cantik sambil bilang pegang dagu kawannya. Oh gitu, sebelah sana ya. Oke. Nah, ada konsentrasi, ada rumusnya, saya cepatkan ya. Konsentrasi ibu-ibu cantik, siap ya. Oke. Siap ya. Konsentrasi. 2, 3, 1. Sekal. Sekali lagi. Enggak tadi ya. Sekarang saya tambah 4 jadi. Oke, cantik. 1, 3, 1, 2. Sebelum kita mulai diskusi kembali, di sini saya membuat kesepakatan forum diskusi mengenai diseminasi budaya positif. Nah, ada baiknya nih supaya forum diskusi ini berjalan lancar dan baik, kita buat kesepakatan dulu. Gimana ibu cantik? Siap? Siap. Kalau mau ditambahkan boleh atau cukup 4. Di sini saya buat ada saat kita sedang diskusi menghargai siapapun saat dia berbicara. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, jika keluar kita minta izin. Dan yang keempat adalah raise hand jika ingin interupsi. Ada yang ingin ditambahkan atau cukup untuk forum diskusi pada hari ini sepakatannya? Kita tambah waktu. Oh iya, kita tambah ya. Ya, kita tambah berarti datang tepat waktu. Ada lagi Bapak Ibu cantik?
Cukup, baik. Kalau cukup berarti ada berapa kesepakatan kita buat? 5. Ada 5 ya. Nah, inilah kesepakatan forum diskusi mengenai diskriminasi budaya positif yang kita akan jalani pada hari ini. Semoga dengan adanya kesepakatan ini, ya itu tadi diskusinya berjalan dengan baik. Lanjut ya Ibu Cantik ya. Ya baik Ibu Cantik. Di sini saya akan memaparkan tentang konsep budaya positif. Jadi Ibu Cantik, kita sebagai guru itu perlu sekali memiliki kemampuan untuk membangun budaya positif di sekolah. Ya. Nah, bagaimana supaya budaya positif ini berjalan dengan baik? Mari kita menerapkan konsep-konsep inti dari budaya positif. Di sini saya tulis 6 Ibu Cantik yang bisa kita terapkan budaya positifnya. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua ada motivasi perilaku manusia, yang ketiga ada keyakinan sekolah atau kelas, dan yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Silakan masukin dulu. Serta yang kelima ada posisi kontrol restitusi, dan yang keenam ada segitiga restitusi. Baik Ibu Cantik, kita mulai konsep budaya positif yang pertama. Itu ada disiplin positif. Kita sharing bareng ya Ibu Cantik. Terbesit apakah mengenai disiplin positif yang Ibu Cantik pikirkan? Apa itu sih disiplin positif? Pernah mendengar disiplin positif? Kita sebagai guru sudah pasti disiplin positif. Iya, betul, tertib, ada lagi datang tepat waktu, tepat waktu, lalu apa lagi? Tanggung jawab, mandiri, baik. Jadi Ibu Cantik ini sudah tahu konsep dari disiplin positif ya, yang memang harus kita terapkan di lingkungan sekolah. Baik, kita lanjut. Nah, di sini saya menuliskan tentang disiplin positifnya, yaitu adalah di mana disiplin positif itu merupakan pendekatan yang berfokus pada pengembangan kontrol diri dan motivasi intrinsik siswa, di mana dengan tujuan untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Ibu Cantik ada kata warna-warni, ada warna hijau dengan warna orange ya. Nah, di sini saya mau bertanya nih sama Ibu Cantik, nilai-nilai kebajikan apa sih yang ingin kita timbulkan kepada anak-anak kita atau saudara kita? Apa sih nilai kebajikan itu? Kritis, oke. Kreatif, betul ya. Jadi kita sebagai guru, kalau bisa, siswa kita harus bisa memiliki itu tadi apa namanya nilai kebajikan seperti bernalar, kritis dan kreatif. Ada lagi, Ibu Cantik? Yang mandiri, oke. Betul sekali apa yang dikatakan Bu Erni. Nah, di sini intinya disiplin positif itu kalau sudah tahu nilai kebajikan itu kita punya kontrol, siswa tersebut punya kontrol. Kontrolnya dalam arti apa? Yang menepati atau meyakini dari disiplin positif itu. Misalnya mengerjakan tugas, ya saya harus mengerjakan, jangan sampai tidak mengerjakan. Ada kontrol diri dia. Motivasi intrinsiknya itu berarti kesadaran dia dalam menjalankan disiplin positif. Seperti itu Ibu Cantik. Sudah paham mengenai disiplin positif Ibu Cantik? Oke. Lanjut. Nah, di sini tadi kan sudah kita sebutkan yang nilai kebajikan secara universal yang harus dipunyai oleh siswa kita. Ternyata kita punya acuan, yaitu 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Inilah nilai kebajikan yang harus kita tuangkan, yang harus kita berikan, yang harus dicerminkan oleh siswa kita. Ya, yaitu profil pelajar Pancasila. Salah satunya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, bagaimana cara penilaiannya? Sebenarnya penilaian dari profil pelajar Pancasila tanpa kita sadari sudah dikeluarkan di dalam nilai rapor. Ya, Ibu Cantik ya? Ya, inilah sebagai acuan kita, nilai kebajikan kita yang harus kita bisa tuangkan ke peserta didik. Baik, lanjut Ibu Cantik. Konsep budaya positif yang pertama, disiplin positif sudah, lalu yang kedua. Saya tanya lagi nih sama Ibu Cantik, kita diskusi bareng ya, jangan tegak. Oke, yang kedua, konsep budaya positif yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Apa sih yang terbesit dari pikiran Ibu Cantik ini? Apa itu motivasi perilaku manusia? Ada yang paham? Atau ada yang pernah baca? Atau saya mengajukan pertanyaan seperti ini. Ibu Heni saat datang ke sekolah mengajar, motivasinya apa? Ingin mendapatkan penghargaan atau yang gak dihukum? Bisa
besarnya. Tujuan kita datang ke sekolah itu apa sih sebenarnya motivasinya? Gitu. Bertemu anak-anak atau punya motivasi dalam diri, kesadaran kita ya, kita kan sebagai guru profesional mengajar ya. Ya, berarti motivasinya adalah muncul di dalam diri, motivasi intrinsik ya. Sudah paham konsep dari motivasi ya? Kita lihat di sini. Nah, kita belajar tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 yang saya tulis. Nah, di sini yang pertama motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, Ibu cantik, kita lihat siswa kita. Anak-anak itu saat mengerjakan tugas, dia motivasinya apa? Pasti kerja tugas murid ini dia bisa dihukum. Nah, dia udah punya motivasi untuk belajar supaya tidak dihukum. Lalu motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya pelajaran Bu Yus, saya senang deh sama pelajaran Bu Yus. Kenapa? Beliau ini suka ngasih hadiah loh, saya mau belajar lah. Nah, motivasinya karena ini mendapatkan penghargaan dari Bu Yus. Lalu yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Intinya motivasi itu muncul di dalam diri. Ya karena saya kewajibannya sebagai siswa belajar, ya saya harus belajar. Dia pengen jadi pribadi yang lebih baik lagi, sadar gitu. Tanpa harus mendapatkan embel-embel, dia sudah mau belajar. Itu motivasi dari dalam diri. Sampai sini paham Ibu cantik? Jadi kita bisa lihat siswa-siswa kita saat mau mengerjakan tugas atau mau melakukan sesuatu, dia punya motivasi apa sih? Gitu ya. Iya. Lanjut ya Ibu cantik ya. Sudah 2 budaya konsep disiplin konsep gimana ya namanya? Saya sudah 2 menyampaikan dalam konsep budaya positif ya. Pertama ada disiplin, lalu motivasi perilaku manusia. Lalu yang ketiga, konsep inti yang ketiga tentang budaya positif yaitu adalah keyakinan sekolah atau kelas. Apakah itu keyakinan Ibu cantik? Pernah melakukan tanpa sengaja sih sebenarnya kita pernah melakukan keyakinan itu. Atau pernah membuatnya dengan siswa? Pernah? Ya, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah kita juga kita punya ya, seperti itu keyakinan sebagai seorang guru SMK Negeri 1, misal tujuannya adalah datang tepat waktu. Nah, produk dari yang keyakinan itu mungkin ditempel sama pihak sekolah supaya ditaati atau dibaca oleh semua warga sekolah, termasuk kita sebagai guru. Ya Ibu cantik ya. Nah, di sini saya menuliskan seperti ini. Jadi intinya guru itu merupakan ujung tombak supaya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini terjadi. Untuk apa? Untuk proses pembelajarannya itu berjalan dengan lancar. Atau kita sebagai guru ini perannya sangat krusial dalam meyakini atau membuat keyakinan kelas ataupun sekolah untuk siswa kita. Ya, tujuan itu tadi supaya budaya sekolah ini atau lingkungan sekolah ini memiliki lingkungan yang nyaman, inklusif serta kondusif dengan adanya keyakinan sekolah ataupun kelas yang kita buat. Ya, salah satu contohnya mungkin wali kelas. Di sini ada tidak yang buat keyakinan kelas. Ya, tempo lalu saya lihat di ini kelas busana kalau nggak salah itu sudah membuat keyakinan kelas dengan wali kelasnya. Keyakinan kelas itu dibuat supaya warga kelasnya itu yang mengikuti aturan yang sudah dibuat dengan wali kelasnya. Lalu keyakinan kelas itu bukan hanya ditaruh di laptop atau di handphone ya. Kalau bisa produk itu ditempel, dibuat di mading atau dibuat seperti banner, dia terbaca di seluruh warga sekolah, termasuk gurunya. Ibu, ini kami membuat keyakinan kelas. Nah, gurunya tahu kan? Oh iya, berarti kalau ada siswa yang melanggar, berarti itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat. Salah satu contohnya adalah misalnya dia membuat datang tepat waktu, tetapi anak tersebut ada misalnya salah satunya terlambat, berarti dia tidak meyakini keyakinan kelas itu atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Paham sampai sini Ibu cantik? Oke, lanjut. Di sini saya buat contohnya. Nah, ini zaman kan canggih ya sekarangnya, kita apalagi pendidik sudah dibantu dengan baik dengan Canva istilahnya. Kalau kita mau apa tinggal ketik aja yang mau kita mau, template banyak ya. Kita bisa buat produk keyakinan kelas dengan siswa kita ya, seperti poster atau infografis. Kita buat kreativitas dengan siswa digunting-gunting ya. Ini produknya, jangan sampai produknya itu tidak dibaca.
Kalau bisa dikeluarkan kodenya, asli nyatanya seperti itu. Ya, di sini keyakinan atau kesepakatan kelas yang saya contohkan, di situ ada kehadiran dan keterlambatan. Berarti harus hadirnya ada keyakinannya harus berapa kan? Misalnya alfa tidak boleh lebih dari 3. Ya, lalu di sini ada juga saling menghormati dan menghargai. Berarti warga sekolah itu atau kelas itu ya harus saling menghormati satu sama lain. Ya, Ibu cantik. Sampai sini paham tentang keyakinan kelas? Oke, baik. Lanjut. Ice breaking time lagi supaya gak gak ngantuk. Duduk aja kayak Ibu cantik. Mungkin Bu Yuri sama Bu Mariana udah tahu sih. Tapi jangan dikasih tahu ya sama Bu Henny ya, sama Bu Yus ya. Oke, ice breakingnya Ibu cantik. Rulesnya adalah ikuti apa yang saya katakan. Apa rulesnya Ibu cantik? Ini apa yang saya katakan. Oke, siap ya? Konsentrasi. Ayam-ayam, itik-itik, ayam-ayam. Ada berapa kak ayamnya? 4. Salah. Bu Henny? Ayam-ayam apa tuh? Ayam. Konsentrasi. Rulesnya adalah ikuti apa yang saya katakan. Ketawa Bu Mariana. Oke, itik-itik, ayam-ayam, itik-itik. Berapa kak itiknya? Itik-itik ayam-ayam itik-itik. Ya, berapa kak itiknya? Ya, itik-itik ayam-ayam itik-itik. Iya, cakep. Rulesnya adalah katakan apa yang saya katakan. Konsentrasi berarti Bu Henny udah konsen nih. Ini ya, luar biasa. Makasih Bu Henny ya. Oke, streaming lewat ya. Lanjut. Nah, ini tadi kita sudah 3 mengenai konsep budaya positif. Lalu yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Itu adalah konsep budaya positif selanjutnya. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kalau di gambar ada apa tuh? Kita butuh rumah, kita butuh air, daging, ya kan? Nah, sebenarnya kita itu apa namanya di dalam diri ya, kebutuhan apa tuh? Jasmani rohani ya. Nah, sebenarnya poin dari kebutuhan dasar manusia itu kita, nah betul, cinta kasih sayang itu kita poinkannya adalah ke siswa kita. Seandainya ada siswa yang melakukan kejahilan, pasti kita telaah dulu. Ini sebenarnya lagi butuh apa sih? Ya kan? Betul tadi ada yang nyerempet dikit-dikit buat masalah. Ternyata dia mau cari perhatian rupanya, atau dia melakukan kesalahan itu karena punya trauma, pengen perhatian itu tadi, ya kan? Nah, inilah saat ada siswa melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keyakinan sekolah tadi, kita lihat dulu anak ini butuh apa sih? Oke, lanjut ya Ibu cantik ya. Nah, di sini ada pernyataan yang saya buat Ibu cantik. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, jika ada siswa kita yang melakukan atau melanggar aturan, sebenarnya mereka lagi gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kita diskusi bareng-bareng ya, sama-sama ya. Nah, di sini saya menuliskan kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, lalu selanjutnya ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, Ibu cantik ya. Lanjut, kita diskusi bareng-bareng di sini. Ya. Oke, saya bacakan studi kasusnya. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu anak murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengumpulkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang Anda akan lakukan? Gimana? Ibu cantik, kalau Anda sebagai Ibu Zulaika, apa yang harus dilakukan dengan ulah si Tommy? Tindakan kita, ya silakan Ibu Yuri. Ditanya baik-baik dulu kenapa alasan Tommy tersebut. Oke, berarti kita sebagai guru panggil dulu anaknya, lalu kita tanyakan kepada Tommy ya, kenapa kamu melakukan itu? Menurut Anda kira-kira nih alasan Tommy apa? Nih, yuk kita lihat di sini. Tadi yang dibilang Bu Yus betul banget ya, kita sebagai guru ya harus panggil dulu. Nah, seandainya Tommy nih dipanggil Bu Yuri, jawabnya seperti ini.
karena saya lapar Bu, dan orang tua saya tidak membawakan saya bekal. Akhirnya jadi intinya karena dia lapar, berarti kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh Tommy yang belum itu adalah bertahan hidup. Karena dia lapar alasannya, ya kan? Kalau lapar nggak makan, bakal nggak bertahan hidup ya. Ya, itu alasan Tommy. Ya, yang pertama. Lalu yang kedua, dia alasan lagi misalnya sama Bu Yuri bilang, karena dia merasa senang jika temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberikan tahu orang tuanya, sehingga orang tua itu jadi memperhatikan dia. Jadi kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh Tommy adalah rasa ingin kasih sayang dan rasa ingin diberi. Gitu ya, itu alasan yang kedua jika Tommy bicara sama Bu Yuri. Lalu yang ketiga, katanya dia bilang seperti ini, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka Tommy sebetulnya lagi kebutuhan dasarnya adalah menginginkan kekuasaan. Jadi takut kan? Masih nggak? Ya, itu alasan yang ketiga. Lalu selanjutnya kebutuhan dasar yang diinginkan Tommy jika dia bilang sama Bu Yuri seperti ini, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang diberikan oleh ibunya, karena ibunya selalu bawakan yang itu saja. Akhirnya dia ingin mencoba makan makanan teman-temannya yang bervariasi, yaitu ya. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Seperti itu, ibu cantik ya. Itulah kita sebagai pendidik atau sebagai guru harus bisa menelaah dulu sebenarnya anak-anak ini gagalnya kebutuhan dasar manusianya apa yang menjadi. Ya, baik. Sampai sini paham tentang kebutuhan dasar manusia, ibu cantik? Paham ya? Lanjut ya. Nah, di sini selanjutnya poin yang tadi 4 ya, tadi yang kelima. Konsep budaya positif yang kelima yaitu adalah posisi kontrol restitusi. Pernah baca ibu cantik apa itu posisi kontrol restitusi? Posisi. Kalau kita sebagai pendidik, posisinya harus seperti apa? Apa yang duduk aja? Kalau kita posisinya tuh dengan siswa ya, posisinya paling enak kita sebagai guru seperti apa? Sebenarnya kita di dalam keseharian tanpa sengaja itu sudah melakukan posisi kita sebagai guru dengan anak murid itu, misal sebagai teman, ya kan? Pernah melakukan itu sehari-hari? Sering ya? Sering, tanpa kita sadari. Yuk kita simak lebih jauh mengenai posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 ibu-ibu cantik. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Lalu yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Saran saya saat kita sebagai pendidik adalah posisinya sebagai manajer. Kenapa? Karena kita fleksibel. Ya. Nah, coba saya tanya lagi ibu cantik, pernah melakukan itu tanpa sadar kita menghukum siswa kita? Pernah ya? Ya. Nah, kalau bisa saat kita memberikan hukuman atau kita memberikan apa ya, jangan sampai anak itu merasa tersakiti, ya, jangan sampai merasa tersakiti. Nanti kita bahas lagi di segi 3 restitusi, ya ibu cantik ya. Jadi silakan posisikan diri kita sebagai manajer, ya. Ini ilmu tambahan buat kita sebagai pendidik ya. Lanjut ibu cantik. Nah, di sini 5 posisi kontrol yang perlu kita ketahui. Misalnya, pernah nih saya melakukan melakukan penghukuman kepada siswa dengan kata-kata menghardik. Jangan sampai ya kita jadi guru seperti itu. Ya, kalau bisa karena budaya positif ini sudah diumumkan atau dipelajari sampai hari ini, ayo kita sama-sama bangun budaya positif kita. Kita terapkan budaya 5 posisi kontrol ini dengan baik. Salah satunya adalah kita sebagai manajer. Jangan sampai kita menjadi guru yang tadi menghukumnya, supaya siswa kita itu tidak ada rasa sakitnya mendengar saat pulang sekolah. Ya, seperti itu. Lanjut, pembuat rasa bersalah. Misalnya, saya kecewa sekali sama kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, itu kurang lebih sehari-hari kita hanya melakukan itu. Ya, membuat merasa bersalah siswa tersebut. Kalau posisi ini sebenarnya nggak apa-apa sih, kalau kesalahannya fatal untuk menyadarkan juga supaya tidak melakukan hal tersebut lagi ke siswa kita. Lalu posisi tenang.
Posisi tengah misalnya nih kita lagi mengajar, atau ada si syuhada misalnya, atau mamut, ada dia lemes, lesu, mulai gitu kan. Kita sebagai guru juga harus paham syuhada, nanti ruangan. Nah, tanyakan, jadilah teman curhatnya syuhada, sama murid ya, supaya dia juga nyaman, bisa bertempat bercerita dengan kita, seperti itu. Ibu cantik ya. Kemudian selanjutnya sebagai pemantau berarti ayo kerjakan, saya tunggu. Seperti itu sampai selesai ya. Itu posisi guru sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer ini menurut saya itu tadi lebih baik. Kenapa? Karena kita bisa mengatur fleksibel seperti itu yang bisa ya. Nah, inilah 5 posisi kontrol restitusi yang perlu dimiliki oleh guru. Yang paling tepat adalah manajer. Lanjut ya Ibu cantik, untuk materi yang terakhir, segitiga restitusi. Ibu cantik pernah mendengar kata-katanya atau pernah membaca? Pernah? Pernah ya? Oke, kalau pernah, mari kita simak. Nah, di sini saya memberikan pemahaman dulu tentang segitiga restitusi. Ini ada video saya dengan murid saya ya. Saya sedang melakukan praktik segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu merupakan konsep dalam disiplin positif yang digunakan untuk membantu siswa, terutama anak-anak kita ya, untuk memahami kesalahan yang mereka lakukan dan kita mencari solusinya serta memperbaikinya. Bukan tidak boleh ya, tetapi kalau bisa bukan hanya menghukum aja. Mari kita ajak siswa kita ini biar permasalahannya selesai, solusinya apa? Kan kita perbaiki sama-sama ya, bukan hanya di buku gitu. Sampai sini paham Ibu bicara tentang segitiga restitusi. Nah, nanti kalau ada permasalahan dengan siswa, ayo kita terapkan yang namanya segitiga restitusi. Ada apa aja sih langkah dari segitiga restitusi? Di sini pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bagaimana langkah itu terjadi? Seperti ini Ibu cantik. Kalau menstabilkan identitas, Ibu cantik yang pertama ya, langkah yang pertama intinya adalah kita bisa mengakui perasaan siswa, menunjukkan empati dan meyakinkan mereka bahwa mereka tetap berharga walaupun mereka sudah melakukan kesalahan. Tujuannya apa? Supaya siswa kita itu merasa lebih aman dan dihargai. Kalau dia melakukan kesalahan, jangan kita langsung tanpa tahu alasan ya terus dicecer. Tapi kita dengan kata-kata, kenapa kamu melakukan itu? Tadi kan dikasih tahu alasannya. Betul, semua orang memiliki kesalahan, pernah melakukan kesalahan, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang baik, gitu ya, supaya anak itu tidak dikecilkan hatinya. Kalau yang saya buat ini segitiga restitusinya adalah siswa saya datang terlambat, saya panggil dulu anaknya ke ruangan, saya cari solusinya supaya anak ini tidak datang terlambat, seperti itu ya. Jangan sampai nanti kalau siswanya terlambat dan keliling lapangan, itu bukan solusi menurut saya. Betul anak itu salah, tapi mari kita bersama-sama menjadi guru yang sadar akan budaya positif supaya lingkungan sekolah kita juga terciptanya dengan baik ya. Lalu langkah yang kedua Ibu cantik, setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Kita sebagai pendidik itu menjelaskan secara jelas apa yang salah dari tindakan mereka dan akibat atau merugikan orang lain dari tindakan mereka ya. Jadi kita menjelaskan ini loh akibat ulah kamu ini begini, kamu bisa merugikan orang lain gitu kan. Nah, tujuannya apa? Ya membantu siswa kita memahami dampak negatif dari tindakan yang buruk. Seperti itu Ibu cantik. Validasi tindakan yang salah. Kata-katanya kemarin sih kalau saya praktikan sama anak saya saat dia datang terlambat dan tidak mengerjakan tugas kalau nggak salah, saya nanyakan, sebenarnya kalau kamu tidak mengerjakan tugas, apa sih sebenarnya motivasi kamu belajar? Dan itu dia menceritakan, iya saya salah ini. Harusnya saya tanyakan, kalau kamu dengan belajar, motivasi belajar kamu itu sebenarnya apa? Dia cerita lagi. Kalau saya tidak belajar, saya tidak paham akan materi yang saya pelajari. Ya, bisa tidak kita cari solusinya. Lalu yang terakhir, langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah,
Kayak datang terlambat tadi kan kita sudah keyakinan kelas ya, ibu-ibu cantik ya. Nah, di sini kita tanyakan perbuatanmu atau kesalahanmu ini sesuai atau tidak dengan keyakinan yang dibuat? Tidak. Berarti kita cari solusinya supaya kamu tidak melakukan atau tidak mengindahkan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Tadi kita cari solusinya. Kalau datang terlambat berarti solusinya kemarin saya buat ke anak saya adalah tidur lebih awal, hidupkan alarm, dan yang pastinya adalah saya hubungi orang tuanya supaya orang tuanya juga lebih perhatian ke anaknya untuk membangunkan lebih awal. Seperti itu ya ibu cantik ya. Demikian ibu cantik mengenai konsep budaya positif yang ada 6 yang sudah kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita sebagai pendidik bisa mengimplementasikan budaya positif tersebut supaya sekolah kita terciptanya apa ya namanya? Itu tadi lingkungan yang baik ya. Nah, sekarang kita refleksi dulu ibu cantik. Saya minta waktunya sebentar. Refleksinya mudah Bapak Ibu cantik, tinggal tuliskan apa yang ibu-ibu cantik dapatkan dari diseminasi budaya positif aksi nyata saya, dituliskan. Lalu sebagai pendidik, bagaimana ke depannya cara menerapkannya? Silakan ditulis ibu cantik, ada pernah? Ada? Kalau tadi ini? Boleh ibu cantik dituliskan refleksi kita pada hari ini. Itu sebagai motivasi saya juga, apakah benar tersampaikan tentang konsep budaya positif yang hari ini saya sampaikan aksi nyatanya. Sebenarnya sambil ngobrol ibu cantik ya, pengimbasan dari konsep budaya positif ini sangat bagus ya kalau diketahui semua oleh jenjang rekan kita, jenjang guru SMK 1. Tapi karena berhubung teman-teman kita sibuk mengajar ya, minimal 4 guru itu sudah tahu budaya positif disampaikan oleh Miss Rita seperti ini dan bisa menerapkan. Tugas kita selanjutnya adalah refleksi hari ini dapat apa saja. Karena ya, mana ya? Mana ya? Refleksinya adalah kita hari ini dapat pembelajaran apa saja tentang aksi nyata saya, lalu cara mengimplementasikan atau kedepannya menerapkannya apa yang akan ibu-ibu gambarkan. Oh ibu gambarkan ya. Oh iya. Kedepannya kalau menciptakan budaya positif yang seperti apa yang diinginkan seperti itu. Dasar dari kebutuhan dasar manusia. Ini ada 6 ya? Oh, ada 6 ya, ada posisi kontrol, segi restitusi. Yang paling melontar sudah ada segitiga restitusi. Ini apa namanya? Motivasi bergerak manusia sudah. Habis itu itu aja sih sebenarnya. Terus paling harapan kedepannya sebagai pendidik kita dalam menerapkan
ibu cantik dapatkan. Mudah-mudahan sih sesuai dengan harapan saya. Oke, yang pertama intinya ingin mengimplementasikan budaya positif sekolah, lalu menerapkan segitiga restitusi dan penanganan siswanya menerapkan segitiga restitusinya. Terima kasih Bu Yuri. Lalu di sini yang sudah didapatkan oleh Mbak Herni ada 6 budaya positif ya, ada disiplin sampai dengan segitiga restitusi. Keinginannya nantinya ingin berkolaborasi katanya dan kebiasaan praktik baik kepada teman-teman sejawat di lingkungan sekolah. Lalu ada Bu Mariana, materi yang paling didapatkan di sini adalah disiplin positif sama segitiga restitusi, dan harapannya dalam penerapan itu akan lebih baik lagi sebagai pendidik dan dapat menangani siswa yang bermasalah di sekolah. Lalu di sini ada ibu cantik kita Bius ya, dimana Bius menuliskan ke 6 dari budaya positif. Lalu harapannya adalah lebih meningkatkan praktik baik di sekolah. Oke, dan semoga refleksi ini benar-benar menjadi harapan kita ya ibu cantik. Semoga dengan saya menyampaikan ini bukan sebagai menggurui bukan, tetapi praktik baik ini memang harus disampaikan supaya itu tadi lingkungan sekolah kita lebih nyaman, kondusif, dan pastinya kita sebagai pendidik lebih bermanfaat. Ya ibu cantik ya. Demikian ibu cantik, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata mengenai aksi nyata saya pada hari ini, yaitu tentang diskriminasi budaya positif. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya. Makasih ya. Demikianlah tadi Bapak Ibu guru hebat mengenai aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Sebelum memulai diskusi, saya mengajak Bapak Ibu guru hebat untuk ice breaking terlebih dahulu, yaitu bermain ice breaking 1, 2, dan 3, supaya suasana saat diskusi tidak tegang, melainkan fleksibel dan lebih nyaman. Kemudian, saya mengajak Bapak Ibu guru hebat untuk menyepakati forum diseminasi yang terjadi atau yang berlangsung saat itu, di mana saya membuat kesepakatan forum diseminasi seperti menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik jika keluar meminta izin, dan raise hand jika ingin interupsi, serta ditambahkan oleh audiens atau peserta kemarin, yaitu dengan datang tepat waktu. Setelah itu, saya menyampaikan konsep budaya positif. Sebelum saya menyampaikan konsep budaya positif, saya memberikan pengertian bahwasannya seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Konsep budaya positif yang pertama yaitu adalah disiplin positif. Setelah memberikan pertanyaan pemantik kepada Bapak Ibu guru hebat, lalu saya menjelaskan mengenai disiplin positif. Diartikan sebagai pendekatan yang berfokus pada pengembangan kontrol diri dan motivasi intrinsik siswa untuk mencapai tujuan mulia berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Setelah Bapak Ibu guru hebat mengetahui nilai-nilai kebajikan universal yang harus ada di dalam diri peserta didik kita, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 6 karakter profil pelajar Pancasila. 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila ini merupakan tuangan dari nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh peserta didik kita. Salah satunya yaitu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Kemudian saya menjelaskan konsep budaya positif yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia.
Setelah memberikan pertanyaan pemantik kepada Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya saya menjelaskan motivasi perilaku manusia yang terdapat 3 motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kemudian, saya menjelaskan konsep budaya positif yang ketiga, yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Setelah Bapak Ibu guru hebat memahami tentang keyakinan sekolah atau kelas, lalu selanjutnya saya menjelaskan mengenai keyakinan sekolah atau kelas, yaitu memberikan pernyataan seperti peran guru terhadap keyakinan sekolah atau kelas sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran. Guru memiliki peran yang sangat krusial dalam membangun dan menanamkan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan ini menjadi fondasi bagi terciptanya lingkungan belajar yang positif, inklusif, dan kondusif. Kemudian, saya memberikan contoh tentang keyakinan sekolah atau kelas yang dapat dibuat oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya, produk dari keyakinan sekolah atau kelas ini dapat di print out, lalu kita tempel atau kita buat dengan banner ataupun dibuat sedemikian rupa, sehingga warga sekolah mengetahui bahwasannya keyakinan kelas ini memang ada dan dapat diyakini oleh seluruh warga sekolah. Sebelum melangkah pada konsep budaya positif selanjutnya, saya mengajak Bapak Ibu guru hebat untuk ice breaking terlebih dahulu. Dan konsep budaya positif selanjutnya yaitu adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu guru hebat, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lalu, kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari apa saja ya? Bapak Ibu guru hebat, kebutuhan dasar manusia terdiri dari bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dan mari kita simak studi kasus mengenai Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Jika kita sudah memanggil Tommy, lalu alasan Tommy yang pertama, dia berbicara karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal. Maka, kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, alasan Tommy yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya, dan gurunya memberitahukan orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka, kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Lalu, alasan Tommy yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Konsep budaya positif selanjutnya yaitu adalah posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu guru hebat, mari kita mengetahui posisi kontrol restitusi, di mana posisi kontrol restitusi terdiri dari 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum, yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga, guru sebagai teman, yang ketiga, guru sebagai pemantau, dan yang kelima, guru sebagai manajer. Sebagai seorang pendidik, posisi kontrol restitusi yang paling tepat digunakan untuk kita sebagai pendidik adalah guru sebagai manajer. Nah, mari kita simak 5 posisi kontrol pada tabel berikut ini. Tabel ini menyajikan 5 posisi kontrol yang menggambarkan berbagai cara seorang pendidik yang dapat mempengaruhi dan mengelola situasi. Kelima posisi kontrol ini memberikan kerangka kerja untuk memahami berbagai gaya kepemimpinan dan pendekatan dalam berinteraksi dengan peserta didik. Tabel ini merupakan mengklasifikasikan 5 posisi kontrol yang berbeda, masing-masing dengan karakteristik dan implikasi yang unik. Konsep budaya positif selanjutnya yaitu adalah segitiga restitusi. Di sini saya akan mengajak Bapak Ibu guru hebat untuk memahami pemahaman segitiga restitusi.
bahwasannya segitiga restitusi merupakan konsep dalam disiplin positif yang digunakan untuk membantu siswa, terutama anak-anak, untuk memahami kesalahan yang mereka lakukan dan mencari solusi untuk memperbaikinya. Konsep ini menekankan pada proses pembelajaran dan perbaikan diri, bukan hanya pada hukuman atas kesalahan. Mari kita lihat tahapan dari segitiga restitusi. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, mari kita simak tentang menstabilkan identitas, langkah awal dari segitiga restitusi. Maksudnya adalah mengakui perasaan siswa, menunjukkan empati, dan meyakinkan mereka bahwa mereka tetap berharga meskipun melakukan kesalahan. Tujuannya adalah membantu individu merasa aman dan dihargai. Lalu, langkah kedua sebagai segitiga restitusi yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Maksudnya adalah menjelaskan secara jelas apa yang salah dari tindakan mereka dan bagaimana tindakan tersebut merugikan orang lain atau diri sendiri. Tujuannya adalah membantu siswa memahami dampak negatif dari tindakan yang mereka perbuat. Dan langkah segitiga restitusi yang terakhir yaitu adalah menanyakan keyakinan. Maksudnya adalah mengajak siswa untuk berpikir tentang cara memperbaiki situasi dan mengembalikan semuanya ke kondisi semula. Tujuannya adalah membantu siswa menemukan solusi untuk memperbaikan kesalahan. Demikian video aksi nyata yang bisa saya paparkan dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.